Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum memulai pembelajaran kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilahkan. Anak-anakku sekalian, semangat sehat untuk kita semua. Semoga di tengah pandemi ini kita masih bisa menghasilkan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa selalu terapkan budaya PHBS dimanapun kita berada, tetap bermasker dan jaga jarak. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bersama tentang stok atau kaldu. Stok atau kaldu merupakan bahan dasar dalam pembuatan dan menentukan kualitas masakan yang diolah, yaitu contohnya seperti sup, saus, dan bread dish, stew, atau juga semua saus yang menggunakan stok. Walaupun tidak semua saus menggunakan stok, tetapi apabila stok yang digunakan kurang berkualitas, maka masakan yang dihasilkan juga akan kurang sempurna. Hal ini dikarenakan dalam hidangan kontinental tidak mengandung banyak bumbu seperti hidangan Indonesia. Kemudian untuk selanjutnya, kata stok itu sendiri dalam kuliner Prancis disebut dengan fond, yang berarti sebagai foundation atau dasar, yang didapatkan dari bahan dasar daging ataupun tulang, baik dari daging hewan berkaki 4 ataupun dari unggas, juga dari ikan. Kemudian stok merupakan suatu bahan cair, jernih, tidak kental, penuh dengan aroma yang terbuat dari ekstrak bahan tulang atau daging, dan dengan menambahkan buket garni berupa onion, karot, dan seleri. Onion itu adalah daun bawang, carrot itu adalah wortel, kemudian seleri adalah daun seledri, serta ditambahkan dengan bumbu-bumbu dengan prosedur yang benar. Bumbu yang ditambahkan bisa berupa bay leaf dan rosemary, serta lada hitam. Dan proses pembuatan stok itu bahan utamanya adalah terbagi menjadi 3, yaitu tulang dan daging, kemudian merpoa, serta buket garni. Merpoa itu terdiri dari 3 bagian, yaitu onion, carrot, dan seleri. Sedangkan buket garni itu terdiri dari bay leaf, merica hitam atau black pepper, dan juga tim. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada modul yang Ibu bagikan di WhatsApp group. Kemudian opsional atau ada bahan tambahan lain berupa produk-produk asam dan bahan penjernih. Hal ini digunakan untuk produk asam digunakan pada stok yang dimanfaatkan untuk membuat bahan dasar saus tomat atau bagi sup yang membutuhkan rasa asam di dalamnya, sehingga pada proses pembuatan stoknya sudah ditambahkan produk-produk penambah rasa asam. Untuk bahan penjernih, hal ini biasanya digunakan untuk membuat stok pada stok yang akan digunakan untuk membuat sup jernih atau tin sup. Bahan penjernih yang digunakan biasanya berupa putih telur yang dikocok sampai berbusa, kemudian dimasukkan di akhir pembuatan stok untuk menyaring kotoran-kotoran yang ada pada stok, sehingga stok yang dihasilkan dapat menjadi jernih dan tidak ada gumpalan-gumpalan daging di dalamnya. Berikut Ibu sampaikan beberapa tabel tentang bagaimana cara membuat stok. Itu ada ingredient atau ada bahan-bahan yang dipakai di dalamnya. Kalau dalam
slide yang Ibu sampaikan kurang jelas, nanti bisa kalian lihat pada modul yang Ibu bagikan. Di dalam slide ini pula ada beberapa bahan yang dibutuhkan. Untuk di bagian kiri itu berupa tulang-tulang, ada tulang sapi, tulang ayam, dan juga tulang ikan yang digunakan. Untuk yang di bagian kanan, yang bagian paling atas itu merupakan merpoa atau merpoa yang digunakan untuk pembuatan stok. Kemudian bahan asam berupa pasta tomat dan juga buket garni yang sudah dirangkai dalam satu ikatan atau satu simpul. Untuk bahannya kita bagi menjadi dua, white stock dan brown stock serta fish stock. Ada bahannya masing-masing. Contohnya saja Ibu bacakan untuk white stock. White stock, tulang yang kita gunakan bisa berupa dari ayam ataupun daging sapi sebanyak 4 kg, ditambahkan merpoa sebanyak 500 gram. Kemudian ditambahkan air sekitar 5-6 liter dan sekor atau bumbu sebanyak 1 ikat. Dari bahan-bahan itu, kita bisa mengklasifikasikan stok menjadi dua macam, yaitu white stock atau kaldu putih dan brown stock. Bedanya adalah hanya pada proses pembuatan brown stock dimulai dengan menggosongkan tulang sebelum direbus menjadi stok. Apapun tulang yang digunakan, dia harus dicoklatkan atau digosongkan bersama dengan merpoa dan buket garni sehingga warna coklat dari penggosongan tulang itu masuk pada hasil jadi stok yang digunakan. Jadi intinya white stock dan brown stock hanya berbeda dari teknik pengolahan serta warna dari stok yang digunakan. Untuk bahan sama, hanya prosesnya yang berbeda. Kemudian prosedur pembuatan stok itu ada white stock, brown stock, serta bagaimana menyimpan stok yang baik dan benar. Silahkan kalian lihat pada modul yang Ibu bagikan. Akan dijelaskan lebih rinci di situ tentang bagaimana proses-proses pembuatan dari white stock maupun brown stock sebelum digunakan untuk menjadi bahan atau menjadi bahan dasar atau foundation untuk mengolah makanan lainnya dalam hidangan kontinental. Kualitas white and brown stock itu ada berbeda, yaitu dari segi warnanya, kemudian aromanya, serta dari kejernihan dari stok itu sendiri. Kalian bisa membaca pada slide yang Ibu sajikan. Silahkan dibaca bagaimana kualitas white stock yang baik serta bagaimana kualitas brown stock yang baik. Untuk selanjutnya, silahkan kalian isi link Google Form yang akan Ibu bagikan di WhatsApp group tentang tugas yang akan kalian kerjakan yang berhubungan dengan stok. Sebelum kalian membuka link Google Form, silahkan kalian pelajari terlebih dahulu modul yang Ibu bagikan serta tolong melihat video tentang cara membuat stok yang juga akan Ibu bagikan di WhatsApp group. Terima kasih telah melihat video ini. Kita bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Hari ini Ibu akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.